Di hamparan luas pengalaman manusia, psikologi bukan sekedar ilmu saja. Ia adalah cermin bagi dunia batin, kompas untuk transformasi, dan bahasa bagi jiwa. Meskipun cabangnya menjangkau kognisi, perilaku, emosi, dan masyarakat, ada beberapa teori yang menjulang di atas yang lain. Bukan karena yang lebih rumit, tapi karena berbicara langsung pada inti keberadaan manusia. Di antara semua itu, 4 teori berdiri sebagai pilar utama: pengembangan diri, bayangan dari Carl Jung, hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, efikasi diri dari Albert Bandura, dan logoterapi dari Viktor Frankl. Masing-masing menawarkan pelajaran bukan hanya untuk memahami diri, tetapi untuk menjadi diri yang lebih utuh. Konsep bayangan dari Carl Jung adalah salah satu gagasan yang paling menantang sekaligus membebaskan dalam psikologi. Bayangan adalah bagian tak sadar dari jiwa kita yang membuat segala hal yang kita tolak, tekan, atau sembunyikan. Ketakutan, dorongan, kelemahan, dan sifat yang dianggap kita tidak batas secara sosial. Bayangan bukanlah kejahatan, tetapi ia mentah dan jujur. Jung percaya bahwa pertumbuhan psikologis sejati menuntut kita untuk menghadapi sisi gelap ini, bukan untuk ditelan olehnya, tetapi untuk mengintegrasikannya. Teori ini mengajarkan kebenaran penting. Kita tidak bisa menjadi utuh dengan mengejar kesempurnaan. Bahkan pencarian diri ideal seringkali membuat kita terpecah. Ketika kita menekan amarah, iri, atau kerentanan, kita tidak menghilangkannya. Kita hanya menguburnya. Dan itu lama-lama akan menjadi busuk. Bayangan akan merembes ke dalam hubungan, keputusan, dan identitas kita juga. Ketika kita menatapnya dengan belas kasih dan rasa ingin tahu, kita mulai merebut kembali bagian dari diri kita yang telah lama kita tinggalkan. Mengintegrasikannya, bayangan berarti menerima bahwa kita adalah makhluk kompleks, mampu akan cahaya dan kegelapan. Pertumbuhan bukan tentang menjadi tanpa celah, tetapi tentang menjadi jujur. Dan dalam kejujuran itu, kita menemukan keberanian untuk hidup secara autentik. Yang kedua, hierarki Maslow. Arsitektur pemenuhan hidup. Hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow menawarkan pendapat terstruktur tentang motivasi manusia. Tapi pesan terdalamnya seringkali terlewatkan. Di dasar piramida terdapat kebutuhan fisiologis dan rasa aman, tempat tinggal, perlindungan. Di atasnya terdapat kebutuhan psikologis, cinta, rasa memiliki, harga diri, dan di puncaknya adalah aktualisasi diri. Realisasi potensi penuh akan seseorang. Teori Maslow bukan sekedar piramida, ia adalah seruan untuk menghormati spektrum penuh keberadaan manusia. Ia mengingatkan kita bahwa pengembangan diri bukanlah kemewahan yang hanya dimiliki segelintir orang. Ia adalah proses alami dari menjadi manusia. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, kita tidak dimasukkan untuk berhenti. Kita dimaksudkan untuk tumbuh, mencipta, memberi, dan melampaui. Aktualisasi diri bukan tentang menjadi luar biasa di mata orang lain, tapi tentang menjadi selaras dengan kebenaran batin kita. Ia adalah kebahagiaan tenang dalam melakukan pekerjaan yang bermakna, ketenangan dalam hidup sesuai nilai-nilai kita, keberanian untuk mengekspresikan suara unik kita. Maslow mengajarkan bahwa pemenuhan hidup tidak ditemukan hanya dalam pencapaian eksternal, tetapi dalam harmoni batin antara siapa kita dan bagaimana kita hidup. Yang ketiga, efikasi diri. Bandura. Teori efikasi diri dari Albert Bandura mengungkapkan wawasan transformatif, keyakinan kita terhadap kemampuan untuk berhasil membentuk perilaku, ketahanan, dan takdir diri kita sendiri. Efikasi diri bukan sekedar rasa percaya diri. Ia adalah keyakinan bahwa kita dapat mempengaruhi hasil melalui tindakan kita. Ia adalah tanah psikologis, tempat motivasi,
ketekunan, dan pertumbuhan berakar. Teori ini mengajarkan bahwa perubahan dimulai dari keyakinan. Ketika kita percaya bahwa kita mampu, kita lebih mungkin untuk mengambil inisiatif, bertahan dalam kesulitan, dan belajar dari kegagalan. Sebaliknya, ketika kita meragukan diri kita sendiri, kita menghindari tantangan dan memperkuat siklus ketidakberdayaan diri kita. Bandura menunjukkan bahwa efikasi diri dibangun melalui pengalaman keberhasilan, dukungan sosial, dan cara kita memaknai kegagalan sebagai umpan baik. Pelajaran di sini sangat mendalam. Kita bukan penerima pasif dari nasib. Kita adalah agen aktif dalam pengembangan diri kita. Mengembangkan efikasi diri berarti menulis ulang narasi batin kita. Ia mengingatkan kita bahwa pertumbuhan bukan milik mereka yang berbakat saja, tapi milik mereka yang bersedia. Dan dalam kesediaan itu, kita menemukan kekuatan sejati. Yang terakhir, logoterapi oleh Frankl. Logoterapi dari Viktor Frankl lahir dari kedalaman penderitaan manusia. Sebagai penyintas Holocaust dan psikiater, Frankl mengamati bahwa mereka yang menemukan makna dalam penderitaan lebih mungkin untuk bertahan. Teorinya menyatakan bahwa dorongan utama manusia bukanlah kesenangan atau kekuasaan, tetapi tujuan. Logoterapi mengajarkan bahwa bahkan dalam penderitaan, hidup tetap bisa bermakna. Makna bukan sesuatu yang kita tunggu. Ia adalah sesuatu yang kita ciptakan. Ia bisa ditemukan dalam cinta, dalam pekerjaan, dalam keberanian, dan dalam tanggung jawab. Wawasan Frankl sangat radikal. Kita tidak membutuhkan keadaan sempurna untuk hidup bermakna. Kita hanya membutuhkan alasan untuk hidup. Sebuah mengapa yang memberikan bentuk pada bagaimana. Pelajaran ini sangat relevan di dunia yang sering terobsesi dengan produktivitas dan kesempurnaan. Kita mengajar kesuksesan, tetapi lupa bertanya untuk apa. Kita mencari kenyamanan, tetapi mengabaikan kerinduan yang lebih dalam akan makna. Frankl mengingatkan bahwa pertumbuhan pribadi bukan hanya tentang menjadi lebih, tetapi tentang menjadi bermakna. Ketika kita bertanya bukan apa yang aku inginkan dari hidup, tetapi apa yang hidup inginkan dari aku, kita mulai hidup dengan niat, belas kasih, dan keberanian. Keempat teori ini membentuk simfoni psikologis, masing-masing menawarkan melodi wawasan yang unik, namun berpadu dalam satu kebenaran. Untuk tumbuh adalah menerima kompleksivitas, mengejar keaslian, percaya pada kapasitas diri sendiri, dan hidup dengan tujuan. Ini bukan gagasan abstrak, melainkan pelajaran penting bagi siapapun yang ingin hidup dengan kedalaman, mencintai dengan sepenuh hati, dan menjadi utuh. Pada akhirnya psikologi tidak memberi kita jawaban, ia memberi kita alat. Dan dengan alat-alat itu, kita memulai pekerjaan paling penting dalam hidup. Pekerjaan untuk menjadi diri kita yang sejati.